Yang berikutnya, mari kita lihat lagi tentang Daud. Dikatakan apa? Mencapai kemuliaan, bukan dipermalukan. Yang keenam, keturunannya dipromosikan Tuhan luar biasa. Salomo namanya. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya rasa ini semuanya sudah mewakili semua kita, betul? Siapa pengen seperti Daud? Raise your hand. Siapa pengen seperti Daud hidupnya? Anak cucunya terjamin, umurnya panjang gak sakit-sakit. Udah gitu juga dia punya diberkati bukan dipermalukan. Udah gitu dikatakan dia bisa memerintah penuh hikmat Tuhan. Siapa mau angkat tangan? Kalau engkau angkat tangan hari ini dicatat di surga loh. Yang gak angkat tangan rugi sendiri. Siapa mau? Yes, semua kita mau, betul. Betul, saya pun mau. Saya pun mau, betul. Dan Daud ini bukan hanya sekedar itu, masih ada lagi yang lain. Ayo kita lihat, supaya di tempat ini target kita. Makanya kalau engkau baca Alkitab, baca autobiografi orang-orang yang hebat. Ya, nah mungkin kau bilang Bu Indri, mungkin Daud ini adalah konglomerat. Cucu orang kaya mungkin. Mungkin bapaknya punya pabrik atau mungkin punya gunung emas, betul? No, Daud adalah ini. Tahu ini apa? Kartu merah. Kalau di lapangan bola, kartu merah, mau Messi atau Loretta sekalipun, itu pasti udah gak bisa main bola lagi, betul. Dunia mengatakan kau kartu merah, tapi sama Tuhan gak ada kartu merah. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tidak ada istilah jalan buntu, tidak ada istilah deadlock, tidak ada istilah masa depan madesu, masa depan suram. No, bahkan ini saya punya pengalaman, saya kasih tahu sama kalian yang pernah terjadi sama saya. Mana dia? Bentar ya. Ini aku agak hamba Tuhan suka bawa sulap-sulap. Loh, di mana saya? Aduh. Nah, ini apa? Nokia, betul. Ini hanya ada di museum sekarang, betul. Ini Nokia membuat saya selalu bangga sama Tuhan Yesus. Satu kali saya pelayanan di Prigan, di Surabaya. Dan biasanya saya kalau pergi kemana-mana, kalau Pak Ari gak ikut, itu pasti saya telepon Pak Ari. Pak, saya di sini ya. Nanti kalau mau makan, Pak saya lagi makan ya Pak. Nanti makannya saya foto, makanannya ini Pak, oh, I love you gitu ya. Ibu-ibu gitu gak sama suaminya? Enggak, bertobatlah engkau, betul. Pak Ari juga begitu, lagi nanti touring, pakai Harley, betul. Mereka lagi di mana? Mereka lagi di Purwakarta atau bisa lagi sekarang di Bali. Pak Ari pasti foto, kita lagi di checkpoint. Kita lagi makan, kita lagi dengar musik. Oh selalu seperti itu dan saya juga begitu. Nah saat itu saya mau telepon ke suami saya, gak bisa nyambung. Saya bilang Tuhan ini gimana? Aku gak bisa nyambung suami saya pikir saya ada di mana posisinya. Tuhan bilang apa? Coba lihat tasmu satu lagi. Saya pikir saya gak bawa HP yang lain Tuhan. Cuma ini yang saya bawa, HP-nya HP mahal. Tapi ternyata gak bisa nyambung. Karena Prigen tuh lembah. Itu sinyal gak masuk. Tuhan bilang di tasmu yang satu lagi. Ternyata ada ini. Saya bilang Tuhan itu HP mahal. HP mahal aja gak bisa. Apalagi HP ini, betul? Ini ngelempar anjing juga anjingnya mati, betul? Tidak mungkin lah bisa sinyalnya nyambung. Itulah manusia. Kita selalu lihat casing. Halo? Kita lihat casing, alah itu orang bodoh, sekolah gak tamatan dari Amerika, orangnya biasa-biasa, penampilannya juga jelek. Itulah manusia, tapi Tuhan gak seperti itu. Tahu apa yang terjadi? Ternyata ini HP saya sambung, nyambung ke Pak Ari. Seringkali kita underestimate orang. Lihat, Tuhan kita gak pernah underestimate kita. Buat Tuhan kita semua berharga di mata dia. Tepuk tangan sama Tuhan. Ini yang buat saya bangga, karena saya dulu juga adalah Nokia 200. Saya dulu adalah kartu merah. Kami suami istri, kami gak masuk, gak layak harusnya ada di sini. Gak layak ada berdiri di tempat ini. Tapi Tuhan berikan kesempatan. Pakai hari-hari ini bukan masalah-masa lalu, bukan masalah lalu kita. Tapi apakah kita mau reaksi, kita mau bergerak, kita mau katakan aku mau berubah Tuhan. Sama Tuhan hanya itu. Maka jangan lari waktu punya masalah, tapi lari kepada Tuhan. Very simple, betul? Nah kita akan lihat sekarang. Apa hanya itu saja yang dialami oleh seorang Daud? Banyak sekali. Kita buka lagi yuk, biar kita lihat tempat ini. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Aku Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ya, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Bayangkan. Contoh case apa tuh namanya? Tolak ukur surga tentang orang benar itu adalah Daud loh. Ini gak main-main loh. Halo? Ini ayat bukan ayat main-main. Satu lagi 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Tolok ukur surga itu ternyata bukan pendeta. Bukan hamba Tuhan, bukan pembicara seperti saya. Tapi orang yang namanya Daud yang menurut dunia tadi kartu mati. Tapi dia jadi tolak ukurnya. Kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi Daud. Nah pertanyaan, apalagi dialami oleh seorang Daud? Mari kita lihat.
Kisah 13 ayat 22 sampai dengan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Kristus Yesus. Luar biasa. Bukan hanya dipromosikan, bukan hanya menjadi raja atas Israel, tapi dikatakan Yesus lahir dari Daud. Makanya Yesus anak Daud. Kalau engkau baca dalam Matius 1 lebih seru lagi. Dikatakan Yesus anak Daud, anak Yesus. Coba kita buka. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak siapa? Waktu engkau baca ini, ada sesuatu yang aneh gak menurut kita? Ada. Karena dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Abraham jelas orang benar, orang kudus, orang taat, gak pernah ngelawan Tuhan. Lah si Daud ini dosanya banyak. Dia pernah berzina dengan istri orang. Dia pernah membunuh suami daripada istri yang dia jinahin. Kok namanya duluan daripada Abraham? Karena Tuhan memang sangat spesial kepada Daud. Ini luar biasa, makanya hari-hari ini Tuhan bukan lihat masalah dosa kita yang lama, mau gak kita berubah, betul. Nah pertanyaan sekarang, memang siapa Daud Bu Indri? Satu lagi. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu Samuel berkata pada Isai, perhatikan, waktu itu Samuel datang hamba Tuhan ke rumah Isai. Inikah anakmu semuanya? Jawab Isai. Masih tinggal yang bungsu, tapi yang sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah ia manggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau baca ayat, maka kalau baca ayat firman Tuhan, saya kasih masukan aja ya. Karena saya bukan pendeta. Saya hanya seorang hamba Tuhan, seorang pribadi yang ngalamin Tuhan. Kalau engkau baca Alkitab, jangan baca pakai logika. Jangan baca pakai pengalaman, jangan baca pakai perasaan, tapi baca pakai iman. Ini dikatakan, waktu ada pesta di rumahnya, ada ibadah di rumahnya, Samuel itu hamba Tuhan besar. Dia diundang datang, dan anaknya si Isai itu ada 8. Nah waktu dibilang Samuel, ini ya Tuhan, Eliab, no kata Tuhan. Ini ya Abinadab, no. Ini ya Tuhan sama, no. Bingung nih Samuel, siapa dong kalau begitu? Akhirnya ditanya sama bapaknya, apa anakmu cuma ini? Enggak sih, masih ada satu, tapi udahlah ngapain, dia kan hanya cuma di kampung saja. Dia itu kan hanya cuma petani, hanya cuma peternak, hanya orang biasa-biasa. Itulah dunia, orang tua kita pun kadang-kadang melihat kita sebelah mata. Tapi lihat apa kata Samuel, sebelum dia datang jangan coba-coba makan. Berdiri pun gak boleh, apalagi makan. Wow, kalau Tuhan sudah membela beda hidup kita loh. Pembelaan Tuhan itu nyata. Saya kasih kesaksian sedikit, 3 tahun yang lalu. Saya digugat oleh abang kandung saya sendiri 11 gugatan di pengadilan. 11 gugatan, bukan main-main. 1 gugatan aja orang naik rambutnya, betul. Ini 11 gugatan. Menang di PN, digugat lagi di PT. Menang di PT, naik ke MA. Menang di MA, bikin gugatan baru lagi. Dan di pengadilan semua gugatan bisa diterima. Jadi bayangkan selama 3 tahun, selama COVID itu kami mengalami gugatan. Tiap hari Kamis pengadilan, tiap hari Kamis ke pengadilan. Pengadilan tuh jam 9 dia bilang sidang, itu bisa jam 2 siang. Bayangkan selama 4 tahun. Pertanyaan, apakah membuat kami hancur sama suami, mana anak kami? Perhatikan, kalau Tuhan yang bela siapa yang berani melawan. 2 tahun yang lalu, pas habis selesai COVID, dari 11 gugatan semua menang di Mahkamah Agung. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tuhan kalau sudah membela gak main-main. Maka jangan pernah bela diri kita, biar Tuhan yang bela kita. Nah itulah Daud. Dia dibela, akhirnya dia datang. Nah hari-hari ini Tuhan ternyata sangat rindu kita mengalami sama seperti yang dialami oleh Daud. Walaupun awalnya autobiografimu itu kotor, gak layak. Tapi Tuhan itu dikatakan bukan melihat apa yang kau lakukan. Tuhan melihat hatimu. Coba lihat kenapa Tuhan bisa pilih seorang Daud. Kalau dipikir-pikir kenapa Daud Bu Indri? Kan itu kan ada 7 anak-anak daripada Isai, betul? Ada Eliab, Abinadab, ada Syama. Ini semuanya prajurit-prajurit, tentara-tentara, perwira-perwira daripada Saul. Yang cocoknya menggantikan Raja Saul harusnya kan orang-orang yang punya posisi, betul? Yang kompeten, yang pengalaman. Ini kok anak bawa kencur yang digantikan? Kok Tuhan ambil resiko? Tuhan gak ambil resiko. Karena cara Tuhan melihat seorang gak sama dengan cara dunia melihat. Cara Tuhan melihat bagaimana? Mari kita lihat. Supaya di tempat ini engkau dan saya jangan pernah menjadi pribadi yang minder. Ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Wow. Saya mau tanya, siapa di sini yang gak punya hati? Raise your hand.
Biar saya doakan sekarang hatinya tambah 10. Kita lahir dengan hati, betul. Tinggal tergantung hatimu. Hati mau menyenangkan Tuhan atau melukai Tuhan. Tuhan gak melihat kegiatan kita. Kalau dunia pikir, yang penting kan kita masih ke gereja, masih ibadah, masih pelayanan, masih ini dan itu. Tuhan berbeda loh. Iblis di akhir zaman ini licik, ibu-ibu, bapak-bapak, percayalah. Ini akhir zaman. Dia gak pakai drone seperti Iran lawan Israel. Dia gak pakai nuklir. Tahu dia pakai apa? Di akhir zaman ini iblis tahu pakai apa? Cukup pakai ini. Apa nih? Saya kipas Bapak dan Ibu ya. Saya percaya nggak sampai 10 menit kalian akan tidur di sini. Seringkali kita dibuai sama si iblis. Dengan bilang, udahlah yang pentingnya pokoknya kan kau kan beribadah. Yang penting kan kau cari Tuhan. Yang penting kan kau baca Alkitab. Yang penting kan kau ikut doa puasa. Yang penting kau masih ke gereja. Yang penting kau masih ke Israel setiap tahun. Halo? Kalau sekedar itu yang kau cari, gak akan dinilai oleh Tuhan. Karena Tuhan menilai hati kita, bukan kegiatan rohani kita. Makanya hari-hari ini, kalau engkau mau mengalami autobiografi yang keren, kuncinya yang satu, belajar dari Daud. Tuhan melihat hati Daud. Kenapa rupanya hati Daud, Bu Indri? Hatinya melekat pada Tuhan. That's it. Simple. So simple, waktu hatimu melekat pada Tuhan, waktu engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini yang membuat kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena atribut kita, bukan karena engkau punya sekolah S1, S2, S3, S5, S5, S0, bukan. Bukan karena engkau punya pabrik, bukan karena engkau punya berlian, bukan karena engkau punya koneksi. No, tapi Tuhan lihat hati kita. Makanya walaupun Daud jauh-jauh dari padang gurun, lihat yang promosikan Tuhan, yang promosikan Daud siapa? Tuhan langsung loh. Gak perlu pakai flyers. Gak perlu pakai promo-promo. Kalau Tuhan promosikan kita dari ujung dunia pun kau akan diambil oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menahan siapapun. Ini yang luar biasa. Nah, hari kita akan belajar. Bu Indri, semua juga kita pasti dong melekat hatinya pada Tuhan. Maafkan saya. Ternyata gak semua orang melekat hatinya pada Tuhan. Termasuk jemaat GSJS. Tapi bukan GSJS di sini. GSJS-nya di mana? Alaska. Ternyata tidak semua orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Mana buktinya? Mari kita lihat. Termasuk hamba Tuhan loh ini. Yuk kita buka, yuk. Kita buka Matius. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Halo, kalau engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sudah baik Tuhan sama dia. Mana upahnya? Saya sudah bekasi perpuluhan di gereja ini Tuhan. Mana? Pabrik saya gak nambah juga Tuhan. Kalau engkau masih pakai kalkulator, yakin kita mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan yang melekat hatinya, no calculation at all. Ini Petrus dia tanya, gue udah tinggalin semua. Gue udah pelayanan hari ini 3 kali. Gue udah ibadah Tuhan. Terus dapatnya apa Tuhan? Mana? Penyakit saya gak sembuh. Mana? Usaha saya gak jalan. Mana? Orang tua saya masih begini. Mana? Suami saya masih belum berubah. Halo? Kalau kau pakai kalkulator, malu tuh sama Tuhan. Tuhan gak pernah pakai kalkulator sama kita. Mana pernah Tuhan pakai kalkulator? Waktu dia ketemu dengan Petrus. Apa Tuhan bilang, Petrus gila lu ya. Kalau gue pikir-pikir kurang apa gue sama lu. Lu bisa-bisanya ya nyangkal gue 3 kali. No. Tuhan katakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gak pernah Tuhan singgung dosa kita. Itulah Tuhan kita. Kalau dia pakai kalkulator sama saya gak layak berdiri di sini. 40 tahun saya ikut iblis. 40 years. Kami punya diskotik terbesar dulu. Saya pernah hidup gak benar. Semua dosa saya lakukan dengan suami saya. Tapi Tuhan gak hitung. Tuhan bilang, anakku aku menghukum. Tapi don't do it again. Itulah Tuhan kita. Makanya masih pakai kalkulator. Hitung-hitungan, capeknya, aduh sampai kapan nih, percuma ikut Tuhan, mana, jawabannya mana, doa. Kalau engkau hidup tergantung daripada doa, engkau bukan pengikut Tuhan yang sejati, engkau pengikut Tuhan yang abal-abal. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang tukang daging ikut Tuhan. Tahu tukang daging? Semua transaksi, gua baik dapat apa, gua melayani dapat apa. Kalau itu yang kita cari, engkau tidak akan pernah dikatakan melekat hatinya pada Tuhan. Amin. Coba lihat tukang daging gak sini? Kenapa saya berani berkata gitu? Karena pedagang-pedagang di gereja itu banyak. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Saya gak mau ngomong asal. Mari kita buka. Orang-orang yang masih hitung-hitungan sama Tuhan itu banyak di gereja. Mana buktinya? Coba kita lihat. Yuk. Kita buka sebentar. Mana dia? Matius 21 ayat 12.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa Tuhan marah besar? Dan marahnya bukan di tempat pelacuran, tapi di gereja. Karena banyak orang di gereja itu double standard. Kalau di gereja haleluya puji Tuhan, tapi di luar halelupa lupa sama Tuhan. Ini apa? Warnanya ungu, betul. Kau taruh pun pensil ini dimanapun, mau kau bikin di bawah genteng, mau di bawah kolong, mau di langit, tetap warnanya ungu. Pensil aja punya warna, orang Kristen banyak gak punya warna. Makanya Tuhan kecewa. Tuhan bolak-balikan semuanya meja-meja. Karena kita hanya seperti pedagang, cari untung rugi ikut Tuhan. Kalau untung baru mau ikut Tuhan. Kalau jawab doanya baru bilang Tuhanku luar biasa. Waktu doamu gak dijawab oleh Tuhan. Waktu masalahmu gak selesai, masih gak Tuhan kita luar biasa? Kalau begitu kita kalah dengan pensil warna tadi. Pensil warna dimanapun dia berada, mau panas, mau dingin, tetap dia ungu. Tapi kalau kita tergantung jawaban doa, tergantung kondisi keadaan kita. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ibu ini banyak ngomong, ibu ini gak ngalamin. Saya ngalamin banyak. Saya pernah cerita sama kalian, saya pernah dibawa Tuhan. Tuhan tuh kalau bawa kita kayak roller coaster loh. Boom, bisa dibawa begitu. Saya pernah mengalaminya. Tipe rumah 21 kami pernah tinggalin 13 tahun. Tipe rumah 21 loh. Bayangkan tipe rumah 21, kamar 2x3, kamar mandi WC jongkok. Baju saya namanya cimol. Kalau di Jakarta gak tahu namanya apa, di Medan namanya monja. Itu kalau kancingnya lengkap harga 25.000, kancing hilang satu harga 25.000 perak. Dan saya pakai itu belasan tahun. Apa gara-gara itu buat aku marah sama Tuhan? Percayalah, walaupun engkau dibawa ke lembah selama dengan Tuhan, itu hanya sekedar melintasi lembah. Ujungnya pasti tanah Kanaan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Nah kita akan lihat sekarang. Kalau begitu Bu Indri, apa hatinya Daud? Waktu kita gak lama, tinggal 10 menit lagi. Oke, kita akan lihat. Orang yang berkata mengasihi Tuhan. Orang yang berkata melekat pada Tuhan, itu harus ada buah. Ikut Tuhan, yang Tuhan cari buah kita. Nanti Tuhan katakan waktu Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang, dia akan cari buah dari kita. Waktu kita gak punya buah, pop! Dikampak. Artinya apa? Kita akan kehilangan keselamatan. Ada 6 buah bukti orang yang melekat pada Tuhan. Yang pertama adalah apa? Setiap perkara kecil. Daud dikatakan itu diangkat menjadi orang pemegang senjata daripada Saul. Ini orang kepercayaan loh ibu-ibu, betul? Pasti orang-orang pengen dekat sama Saul, betul? Kayak Mayor Teddy, betul? Dengan Pak Prabowo, semua pengen nempel dengan Mayor Teddy, betul? Mana tahu dapat proyek, betul? Semua pasti bilang gila, lu sekarang jadi tangan kepercayaan, kasih dong gua proyek, betul? Apa kasih Daud lupe? Kalau engkau baca, dikatakan dalam 1 Samuel, walaupun dia dapat senjata, tetap dia pulang ngurus kambing-kambingnya. Ini bicara tentang orang yang setiap perkara kecil. Waktu kau setiap perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara besar. Daud gak lupe. Tapi seringkali kita lupa, betul? Apa perkara kecil dalam hidup kita? Keluarga. Jangan kau mimpi engkau akan jadi orang yang luar biasa. Kalau dalam keluarga aja engkau tidak jadi berkat. Mana suami-suami sini? Angkat tangan. Suami, hei suami, angkat tangan. Suami-suami, kasih istrimu, bukan istri tangga, betul? Jadilah imam dalam keluarga. Jadilah teladan dalam keluarga. Karena engkau adalah produk premiumnya Tuhan. Jangan kau caci maki istrimu. Jangan kau bikin samsak istrimu. Jangan kau lukai istrimu. Istri-istri juga begitu. Ibu, halo, hargai suamimu. Walaupun suami mungkin biasa-biasa, mungkin udah pensiun, mungkin penghasilannya lebih sedikit. Respect him. Anak-anak, hormati orang tuamu. Walaupun dia sekarang sudah pensiun, sudah tua, sudah gak bikin apa-apa, gak kasih warisan. Hargai dia, kunjungi dia. Karena mereka rindu dikunjungi oleh anak-anaknya. Dan orang tua, jangan buat tawar hati anak-anak. Yang paling hebat, tahu apa? Karir yang paling hebat. Bukan orang karir yang di bank atau di BUMN, bukan. Tahu apa? Ibu rumah tangga. Karena melalui ibu rumah tangga yang gak pernah berhenti, itu gak pernah absen, gak pernah off, 24 jam tetap kerja loh. Cucu saya baru lahir kemarin, saya lihat anak saya, aduh setiap anaknya, cucu, sampai gak pernah mandi, sampai gak pernah segala macam. Wah luar biasa. Coba kita kerja di bank, betul? Sabtu Minggu liburan, betul? Jalan-jalan ke Bali sebentar, betul? Memang perkara kecil, tapi itu menentukan. Kalau engkau tidak setia hamba Tuhan tempat ini, di mana kau pelayanan pertama? Saya dulu pelayanan pertama di penjara. Maka sampai hari ini saya tetap pelayanan penjara. Jangan udah besar, udah gara-gara diundang ke SJS, lupa sama di mana engkau pelayanan pertama. Amin. Setiap perkara kecil, Daud setiap perkara kecil, itu orang yang melekat sama Tuhan. Yang kedua, Daud itu peka. Dia peka, dia sangat peka
Fakta buktinya waktu dia potong punca jubah Saul. Itu punca jubah hanya segini loh ibu-ibu, bapak-bapak. Cit ujung. Tapi deg-degan dia. Deg-degan dia. Aku berdosa katanya. Waktu kita bohong, waktu kita utang gak bayar, waktu kita maki-maki tukang parkir. Ada gak deg-degan? Atau datar? Kayak orang di ICU. Waktu engkau caci maki orang, waktu engkau waktu kita bohong gak mau bayar utang. Ada gak deg-degan? Atau biasa? Bapak-bapak tempat ini, waktu engkau selingkuh dengan siapapun. Ada gak deg-degan? Atau Bu Indri ini lagi modelnya sekarang. Berani ngomong mengasihi Tuhan, gombal. Daud dia deg-degan. Waktu dia hitung tentaranya, deg-degan dia. Tuhan ampuni aku salah, Tuhan aku sombong. Makanya kenapa Tuhan sangat sayang sama Daud. Daud tuh cepat sadar akan dosanya. Amin. Yang ketiga, orang yang berkat pada Tuhan itu pasti cepat ngaku kalau salah. Nah, di sini yang suka ngeles, gak mungkin mengasihi Tuhan. Saya dulu ratu ngeles. Suami saya bilang, kenapa itu anak perempuan saya, itu kakinya ada hitam-hitam di sini, bekas dari nyamuk. Saya bilang apa? Dasar memang susternya gak bisa ngurus. Please deh, kok jadi suster yang salah? Mama dong yang ngurus anaknya, betul? Dulu saya tukang ngeles, maka hidup saya gak pernah mengalami perkara besar. Tinggal ngaku aja kayak Daud. Waktu dibilang Nathan, seorang hamba Tuhan yang bukan selevel Yeremia, bukan selevel Yehezkiel. Tapi dia bilang, aku berdosa. Karena Nathan bilang, kaulah itu. Kau berzina dengan istri orang, kau bunuh suami orang. Dia ngaku. Orang yang melekat pada Tuhan pasti cepat ngaku. Tapi seringkali kita gak mau ngaku. Tahu kenapa? Gara-gara ini. Nih. Orang yang gak bisa ngaku tuh karena ini, egonya tinggi. Masa saya mesti ngaku Bu Indri? Orang dia yang salah kok. Mau engkau masuk dalam silsilah yang hebat sama Tuhan? Nih ego, letakkan di lantai kakimu, injak tuh si ego. Hey ego, lu jangan macam-macam. Karena musuh kita di akhir zaman ini bukan lagi si iblis yang pakai tanduk. Tapi ego kita gak bisa kita kontrol. Amin. Apa yang namanya? Apa namanya? Bukan ego. Ego. Apa? 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 Ego. Yes. Karena dulu saya orang yang paling ego di dunia. Ego banget. Mana bisa ngaku salah, minta maaf, mana mau gua. Makanya gak heran hidup saya gak ngalamin apa-apa. Tapi semakin engkau low profile, semakin Tuhan tinggikan loh hidup kita. Amin. Yes. Iblis paling takut dengan orang-orang yang melepaskan ego. Dia suka kita tetap pakai ego kita. Yang keempat, ciri khas daripada orang yang melekat pada Tuhan, itu big heart, berjiwa besar. Waktu Daud mau bangun bait Allah, Tuhan bilang apa? No, bukan kau, karena tanganmu penuh darah. Tapi yang bangun bait Allah nanti adalah Salomo. Daud gak kecewa. Daud gak marah. Daud gak bilang kenapa bukan saya. Padahal dia udah persiapkan semua loh. Semua emas-emas, pokok, kayu-kayu udah disiapkan semua sama dia. Tapi Tuhan bilang no, bukan kau. Waktu kita dibawa sama orang lain. Mungkin orang lebih hebat dari kita. Anak rohani kita yang baru bertobat bisa dipakai luar biasa. Kita yang sudah pelayanan bertahun-tahun gak ngalami apa-apa. Jangan cemburu. Jangan kecewa. Jangan tawar hati. Jangan hitung-hitungan. Jangan banding-bandingkan. Yang ada harusnya Tuhan kalau dia bisa aku juga mau ajari aku Tuhan. Itu orang yang big heart. Orang kerdil banyak di gereja. Dari mana ketahuan? Cemburu. Ibu-ibu yang cemburu itu kelihatan loh dari wajahnya betul. Kalau ngeliat orang lebih cantik, pasti botok betul. Ya botok kan uang dia bukan uang kita. Ya kalau emang lu pengen botok juga silakan. Tapi jangan cemburu, gak akan buat engkau lebih baik lagi. Daud gak cemburu, Saul cemburu. Gara-gara hanya Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Cemburu dia, small heart, jiwa kerdil. Akhirnya matinya konyol. Amin. Halo. Mau bangun kau punya autobiografi, belajar big heart. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah seorang Daud, itu dikatakan. 1 Tawari 17 ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Daud itu tahu diri, itu orang yang melekat pada Tuhan. Jangan seperti ini, banyak kita kacang lupa kulit, betul? Dari mana ketahuan orang kacang lupa kulit? Kurang bersyukur. Orang yang tahu bersyukur itu orang yang tahu diri. Tuhan, kalau aku bisa lewat dari COVID Tuhan,
Siapa aku Tuhan? Bangun pagi engkau masih bisa makan sarapan tanpa mesti harus kerja keras. Masih bisa disediakan oleh pembantumu. Bersyukur dong. Masih bisa bernafas tanpa oksigen. Bersyukur dong. Daud dia selalu bersyukur. Dia tahu dirinya siapa. Dari tukang angon kambing. Orang gak layak, pendosa diangkat Tuhan. Dia katakan siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Bagaimana dengan kita? Masih ada gak ucapan syukur dari mulut kita? Dan yang terakhir Daud dikatakan. Saya undang pemusik. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dengan ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti tidak ada ragu sedikit pun. Apa nih? Kalau engkau mau melekat pada Tuhan, jangan terlalu banyak dengar omongan orang. Orang bilang lakinya gak mungkin berubah. Usahamu gak mungkin maju. Hey, dengar firman Tuhan yang kau pakai untuk saringan. Kata Tuhan dalam firman, satu orang sungguh-sungguh isi rumah selamat, suamiku pasti akan selamat. Waktu engkau sakit dikatakan dokter gak mungkin sembuh, katakan bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Yes. Kemarin cucu saya lahirnya sehat, kebetulan dia kuning. Dokter Bandung bilang apa? Ini anak-anak tokso, ini bisa buta, bisa tuli dan bisa retarded. Bayangkan mendengar itu. Apa kau aminkan? No! Saya pegang janji Tuhan. Tuhan engkau berikan cucuku lahir normal. Dia akan normal dan akan sehat. Akan jadi berkat bagaimanapun. Dan kemarin waktu dites dia punya urin negatif tokso. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini. Maka nanti beli saringan di sini. Dulu orang bilang aku dengan suamiku. Mana mungkin Pak Ari bisa bertobat. Karena kalian tahu Pak Ari bagaimana dulu kehidupannya dengan saya. Gak ada yang bagus kami. Tapi lihat sekarang suami saya sekarang jadi pendoa saya. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Satu orang istri, kalau istri dengan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Imanmu menyelamatkan. Kalau anakmu punya masalah, dikatakan iman ibu. Ya, hai ibu, imanmu menyelamatkan anak yang kerasukan setan. Iblis hari ini pakai intimidasi. Pakai hari-hari nanti beli saringan. Ini saringan rohani betul. Bukan pakai di sini, tapi pakai di telingamu. Jangan semua kau tampung. Masuk kanan, keluar kanan. Gak sesuai firman, buang jauh-jauh. Amin. Seorang Daud, nobody. Bukan siapa-siapa, tapi yang luar biasa. Dia ambil keputusan, aku membuat sejarah hidupku luar biasa Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Ini apa? Ini apa? Pita betul? Keren banget pitanya betul? Betul? Iblis. Di akhir zaman ini dia gak pakai rantai sama engkau dan saya. Dia gak pakai ini. Dia pakai pita yang kecil mungil. Tapi selama engkau masih diikat kepalamu, lehermu, tanganmu, engkau tidak akan pernah jadi apa-apa. Maka hari ini minta Yesus yang gunting. Tuhan gunting semua ikatan itu Tuhan. Agar aku boleh membuat autobiografi yang luar biasa dalam engkau Tuhan. Tuhan memberkati. Saya ada bawa buku, saya undang pemusik. Saya ada bawa buku tadi, bukunya ada. Kayaknya tinggal ya. Siapa yang mau ini buku? Ini buku udah didoain loh. Penuh dengan urapan. Belajar tulis kehidupanmu. Hari lepas hari tentang kebaikan Tuhan. Apa yang sudah kau lewati bersama dengan Tuhan. Nanti kau akan terheran-heran. Pas nanti engkau di akhir 2025 engkau lihat. Luar biasa Tuhan. Ada yang mau buku ini? Yes. Ibu engkau adalah pribadi yang semangat kan? Namanya siapa ibu? Ibu Lucy. That's for you sayang. Belajar tulis ya, apapun yang kau alami bersama dengan Tuhan ya. I love you sayang, Tuhan berkati. Yes, saya ada bawa kaos. Ini kaos cinta. Ini produk aku dengan suamiku. Kata-katanya adalah aku anak kesayangan Bapa. Saya sudah kasih ini kepada jemaat 2000 pieces. Selama hampir 2 tahun saya pelayanan. Setiap saya pelayanan saya bagi itu 10. Dan bisa yang dapat ini, itu semuanya orang yang alami persis yang saya doakan. Aku anak kesayangan Bapa, ini pada dia 2024. Makanya kalau mau dapat lagi nanti 2025, undang saya lagi kemari. Oke? 2026, 2027, 2050 betul? Ini yang tulis saya, tapi yang cetak adalah suami saya. Jadi ini kaos cinta. Keluarga-keluarga, cintailah pasanganmu. Cintailah anak-anakmu. Cintailah orang tuamu. Dan cintailah Tuhan. Maka engkau akan menuliskan autobiografi yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Ini saya kasih ya. Ukuran M. Ukuran M. Yang berat badannya 50.
Ada 50. Oke, siapa? Pastor Niko. Engkau 50, ya sudahlah, aku hari ini beri. Pastor Andrew, gak apa-apa ya? Ya, ini untuk engkau. Kamu sudah menikah? Belum. Ada yang mau cari jodoh sama dia? Masih jomblo. Jomblo. Silakan masih jomblo boleh isi formulir ya. Tuhan berkatin ya. Satu lagi ya boleh pastor ya. Oke, ini L, 70, 60 kilo. Berapa kilo Pak? L? Suamiku, tolong help me. Berapa kilo Kak L? 60? 70 kilo, 70 kilo. Oke ibu, kam. Ini sini cepat. Ya, 70 kilo, yakin? Ya udah cepatlah kemari. Ibu sekali ini kau dapat 70 kilo, tapi tolong berat badan turunin ya. Karena pintu surga kecil tahu. Ya, kam. Satu lagi. Ini juga L. Bapak. Oke, kam, bapak sini. Siapa namamu sayang? Siapa namanya? Reskia. Ya sayangku. Kamu sudah menikah? Udah. Oke. Percaya Tuhan tolong kamu? Ya. Jadilah istri yang betul-betul menghargai suami. Ya. Mana suamimu? Mana suaminya? Pak, ini istrinya suka menghargai enggak? Bapaknya gini. Enggak ya, engkau istri yang baik sayangku ya. I love you. Pak, namanya siapa? Pak Anton. Mana istrinya Pak? Oke. Dengan anak ya, luar biasa. Pak, Tuhan akan angkat engkau lebih lagi. Percaya, tapi jaga hatimu. Dan tetap mengucap syukur sama Tuhan. Memang tidak gampang, tapi engkau pasti bisa melewati. Tuhan berkati. Satu lagi pastor. Oke, ini M. 50 kilo mana? Oke, kamu sini. Sini kamu cepat. Dikasih nggak mau nanya. Sini. Siapa namanya sayang? Evelyn sayang sama Tuhan Yesus. Sayang ya, kamu pokoknya rajin aja belajar. Dan jangan lupa rajin berdoa ya. Nanti kamu akan berhasil. Mau jadi apa nanti besarnya? What? Jadi chef, kamu jangan lupa kirim ke Tante Indri ya. Oke, Tuhan berkatin sayang. I love you, bye-bye. Tuhan berkatin. Oke, saya berikan pada Pastor Andrew. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJ Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.